Selamat sore Kak, perkenalkan nama saya Rani Febristiani dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Tujuan saya melakukan wawancara untuk memperoleh informasi terkait usaha yang sedang Kakak jalani saat ini. Boleh perkenalkan nama Kakak siapa? Nama saya Amelia Fitri. Kapan Kakak mendirikan usaha ini? 2020 pas COVID. Apakah ini usaha Kakak sendiri atau meneruskan dari keluarga atau orang tua? Meneruskan dari keluarga. Oke, langsung saja ke pertanyaan ya Kak. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Anda membedakan produk atau jasa Kakak dari kompetitor yang sudah ada di pasar saat ini? Dari pelayanan, harga, itu bisa membedakan dan bikin orang tertarik. Bagaimana Kakak mempersiapkan usaha Kakak menghadapi perkembangan teknologi digital yang terus berubah cepat? Di zaman era sekarang kan memang untuk digital makin maju dah. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi bisa upgrade itu jasa atau bentuk dalam sejenis itulah Kak. Baik, pertanyaan ketiga, peluang usaha baru apa yang Kakak lihat saat ini di lingkungan sekitar Kakak yang belum banyak dimanfaatkan pelaku UMKM? Kalau dalam fotokopi itu mungkin jasa ketik. Karena memang sebenarnya sih jasa ketik itu memang agak ribet. Memang harus ada keahlian tapi menghasilkan cuan. Oke, pertanyaan keempat, kolaborasi seperti apa yang paling memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan usaha Kakak selama ini? Dari itu kolaborasi kemarin pernah dari kepolisian itu ngasih fotokopian itu lumayan banyak, jadi harus kayak banyak kenalan gitu lah. Dari dosen juga pernah, dosen ninja. Iya. Ini pertanyaan terakhir ya Kak. Ketika menghadapi penurunan omset atau persaingan ketat dari usaha fotokopi lain di sekitar Kakak nih, langkah apa yang Kakak pikirkan dan ambil untuk mengatasi situasi tersebut? Itu harus dengan mengupgrade diri, mengupgrade usaha, mana yang sekiranya orang itu lemah kita harus diunggulkan. Itu saja ya Kak, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yani Marfadila dari Universitas Jambi. Bagaimana tujuan saya di sini mau mewawancara Ibu untuk mendapatkan informasi tentang usaha yang sedang Ibu jalankan. Nah, sebelumnya, bolehkah Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Yesi. Sudah berapa lama Ibu mendirikan fotokopi ini dan dari tahun berapa? Dari 2007. Ini usaha sendiri atau punya keluarga, Bu? Usaha sendiri. Terima kasih, Bu. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, layanan apa yang dibuat Ibu agar pelanggan merasa lebih tertarik dan nyaman? Saya menyediakan layanan print warna, lemeng lanting, jilid, serta pelayanan yang cepat dan ramah agar pelanggan merasa nyaman. Selanjutnya, bagaimana harapan Ibu terhadap perkembangan usaha fotokopi ini beberapa tahun ke depan, Bu? Saya berharap fotokopi lebih cepat semakin berkembang, memiliki banyak pelanggan dan dapat membuka cabang baru. Pertanyaan ketiga, faktor apa yang membuat usaha fotokopi ini tetap memiliki peluang untuk dijalankan? Karena kebutuhan print dan fotokopi masih banyak digunakan oleh pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Seberapa penting kerjasama dengan partner bisnis bagi perkembangan usaha fotokopi ini? Kerjasama dengan partner bisnis sangat penting untuk membantu memperluas usaha dan mempermudah mendapatkan kebutuhan usaha. Selanjutnya, yang terakhir, apa yang dilakukan Ibu agar tetap memiliki ide baru dalam menjalankan usaha fotokopi? Selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan dan mencoba memberi layanan baru yang lebih menarik.
Baik Ibu, terima kasih. Ya, perkenalkan saya Hari dari mahasiswa Unja. Nah, di sini saya ingin mewawancara kakak mengenai bagaimana kakak mengelola usaha fotokopi ini. Sebenarnya nama kakak siapa kak? Nama kakak Imel. Kak Iman sudah berjalan berapa lama kak usaha ini? Kalau di sini udah sekitar 4 tahun. 4 tahun. Soalnya biasanya pindah-pindah. Selama 4 tahun ini kak, pastinya kan sudah banyak pelanggan. Nah, bagaimana cara kakak atau usaha ini agar semakin ramai pelanggannya dan tidak bosan? Paling kakak nyediakan bisa ngeprint via web PA. Terus tuh ngisi toko ATK ditambah. Jadi nyusunnya secara rapi. Jadi orang kalau ngeprint via WA tuh tidak ngantri kan? Iya, betul. Nah nih kak, untuk melanjutkan usaha kakak untuk lebih berkembang lagi, hal apa yang penting untuk disiapkan secara lebih matang lagi untuk usaha ke depannya? Paling upgrade mesin sama printer yang terbaru. Yang terbaru. Dari sekian lama kakak buka usaha, banyak ngobrol dengan pelanggan. Selama ini kira-kira barang atau jasa apa yang paling banyak dicari orang tapi mungkin belum ada di sini atau mungkin ingin dipersiapkan ke depannya? Jadi skripsi karena perlengkapannya belum lengkap juga. Jadi skripsi ya. Selama kakak buka usaha pastinya kakak ada partner bisnis nih kak. Nah biasanya kakak lebih suka belanja stok barang itu di satu tempat langganan atau ganti-ganti gitu? Cari yang murah kakak, karena kan kita lingkungan kampus nih, terus saingan juga banyak, jadi agar harga stabil cari yang murah. Oh berarti ganti-ganti ya kak? Pertanyaan terakhir nih kak, kalau lagi ada kenaikan harga barang, bagaimana cara kakak agar mengatur harga tersebut dan usaha ini tidak rugi juga? Paling kakak nggak langsung naikin, cuman kasih tahu ke pelanggan tuh bakal ada kenaikan harga, tapi kakak naikin secara bertahap. Oh, jadi naiknya secara bertahap, tidak langsung gitu ya? Tapi dikasih tahu dulu ke pelanggannya. Baik kak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak informasinya. Sekian dari saya, pamit undur diri. Terima kasih kak. Sama-sama. Ibu, perkenalkan pertama nama saya Putih Minagwa dari Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Jambi. Jadi saya ingin mewawancarai Ibu tentang fotokopi Ibu. Bagaimana Ibu membuat fotokopi Ibu ini biar lebih menarik gitu, Bu? Biar menarik. Menurut pendapat Ibu aja. Menarik. Iya. Boleh hadap sini Ibu. Cepat respon, ya pasti cepat respon. Dan tingkatkan pelayanan. Dan itu apa yang perlu disediakan itu aja. Terus yang kedua Ibu, untuk kedepannya cara Ibu mengembangkan fotokopi Ibu ini biar lebih berkembang gitu. Kedepannya. Biar. Ya sama dengan yang tadi sih, kita nih layani yang bagus lah gitu. Apa yang ada kita sediakan. Sudah tuh buka pagi. Balik lagi. Terus menurut Ibu peluang yang masih bagus nih selain fotokopi aja, masih ada gak rencana mau kayak buka yang lain gitu, kayak fotokopinya kayak lebih menarik? Nggak ada. Tergantung bidang masing-masing sih maunya di mana. Gini Bu, misal nih Ibu punya karyawan, gimana nih kerjasama dengan partner Ibu kalau dalam usaha fotokopi? Kayak karyawan gitu.
Bagi karyawan. Ya misalnya ini, kalau ibu punya karyawannya. Oh, kerjasamanya kalau sesuai sih kerjasamanya, kalau enggak ya enggak juga. Oh. Mana ya jelasinnya? Ini karyawan tuh ya tergantung lah dari orang tuh. Kalau dia nampak karyawannya bagus, oke lah. Oh. Ini Bu, yang terakhir, bagaimana Ibu biar usahanya tuh berkembang terus istilahnya lebih kreatif itu, dapat ide. Cara Ibu mendapatkan ide dari usahanya? Kita kan mulainya dari awal, dari karyawan gitu. Iya. Ilmu yang dicari, udah dapat ilmu kita buka, ada usaha modal, udah gitu. Iya, ada usaha modal. Oh. Penambangannya kita tekun lah jadinya. Oke Bu, oke, terima kasih Bu. Selamat siang. Ya, Perkenalkan, saya Saila Sasabila Ramadhani dari Universitas Jambi. Tujuan saya di sini mewawancarai Abang untuk mendapatkan informasi tentang usaha yang sedang Abang jalankan sebelumnya. iya. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Abang? Nama saya Muhammad Marwan. Terus sudah mendirikan fotokopi dari tahun berapa? Dari fotokopi kalau di Manado dari tahun 2016. Ini usaha sendiri atau punya keluarga? Punya keluarga. Langsung pertanyaannya, Abang. Ya. Bagaimana cara Anda membuat layanan fotokopi lebih menarik dibanding kompetitor? Kalau menarik, salah satunya lama. Datu apa nih? Sekarang ini banyak melalui WhatsApp. Gitu. Baik, selanjutnya apakah Anda berencana memperluas usaha, misalnya buka cabang atau tambah layanan? Alhamdulillah kita sudah buat satu unit usaha baru itu di Selempang sama Toga. Sama X Banner sama Y Banner. Terus selanjutnya, kapan biasanya usaha fotokopi mengalami peningkatan pelanggan? Peningkatan pelanggan itu pas orang mau akhir yudisium, itu mesin terakhir itu biasanya mau jadi kelas, biasanya di situ, sama pas mau akhir semester. Terus apa kriteria yang Anda bisa apa kriteria yang Anda cari dalam memilih partner bisnis? Kriteria ada sih, yang penting mau aja kerja sama aja, saling satu sama lain itu enak kan untuk usaha apa yang kita apain kan, misal asik bagi kerjasama itu bisa. Terus yang terakhir, bagaimana Anda menilai peluang sebelum mencoba ide baru dalam usaha? Satunya tuh lihat pasarnya dulu, apa yang dicari mahasiswa kan di sini. Ini kan lingkungan mahasiswa tuh, aku misalnya dicari kan kayak kami usaha baru kan Selempang tuh kan mahasiswa mencarinya kan kayak Toga pas mau sudah itu. Baik, terima kasih Kak.